Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang kita masih membahas isim-isim yang ma'rifah setelah sebelumnya membahas ad-dhamair tentang dhamir. Sekarang kita akan bahas tentang isim alam. Faslun fi bayanil ismil alam. Langsung saja saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun al-alamu naw'ani. Syakhsun wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Syadqama wa qaranin wa jinsun wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnasi ka Usamah lil asadi wa Thu'alah lil tha'labi wa Dhu'alah lil dhi'bi wa Ummu Airyat lil aqrabi wa huwa fil ma'na kan nakirati li'annahu sya'i'un fi jinsihi fataqulu likulli asadin ra'aitahu hadza Usamah muqbilan. Yang pertama, ini pembagian isim alam berdasarkan syakhsi dan jinsi. Syakhsi dan jinsi. Nanti ada yang kedua, yang ketiga. Jadi isim alam dibagi dua, syakhsi dan jinsi. Apa itu syakhsi? Definisi adalah ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Nah, apa artinya? Sesuatu yang diletakkan untuk sesuatu berdasarkan zatnya yang tidak bisa melebar kepada yang lainnya. Itu namanya isim alam syakhsi. Contohnya apa? Zaidun. Zaidun ini isim alam syakhsi karena dia tidak mungkin melebar ke Ali, ke Ahmad dan seterusnya. Ya, ini Zaid, isim alam syakhsi, tidak bisa melebar ke yang lain. Ke Zaid saja. Fatimah, Makkah, Syadqam, Qaran. Ya, Zaid nama orang, Fatimah nama orang, Makkah nama daerah, nama tempat. Kemudian Syadqam, Syadqam itu nama onta, ya, kalau tidak salah. Kemudian Qaran itu nama kabilah yang dinisbatkan kepada kabilah. Nah, ini namanya isim alam syakhsi. Makkah tentu bukan Jakarta, Makkah tentu bukan Bandung, bukan Bogor, dan bukan daerah-daerah yang lainnya. Karena Makkah itu adalah isim alam syakhsi mawdi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Kemudian jinsi definisinya adalah mawdi'a li jinsin minal ajnas. Sesuatu yang diletakkan untuk jenis dari berbagai jenis. Ini jenis, tahu ya jenis? Nah, contohnya misalkan Usamah. Ini adalah jenis. Jenis apa? Jenis singa. Jadi singa itu kan punya banyak jenis. Ada jenis Usamah dan ada jenis-jenis yang lainnya. Saya tidak tahu itu apa jenis-jenis binatang. Yang jelas Usamah ini adalah jenis daripada singa. Nah, ada yang ditunjuk satu ya, yang tidak bisa melebarkan. Enggak, ini jenis ini ya mencakup jenis ini. Kemudian Thu'alah. Nah, ini juga jenis binatang ya. Ya, rubah mungkin bahasa kita sekarang itu Thu'alah. Kemudian Dhu'alah ya, Dhu'alah itu dia untuk tadi lidhi'bi ya. Dhu'alah ini jenis serigala. Nah, Dhu'alah. Kemudian Ummu Airyat ini jenis daripada kalajengking. Nah, ini jenis. Ini gampangnya begini nih. Misalkan ada ini hewan kan, hewan itu banyak. Ada faras, ada kuda, ada asad, ada singa, ada kalbun, ada anjing, dan seterusnya. Banyak jenis hewan. Kemudian di bawah binatang-binatang ini ada variannya. Ya, ada jenis-jenisnya juga. Asad misalkan singa. Saya sebutkan tadi ada jenis Usamah, ada jenis yang lain, ada jenis yang lain. Masih terkategori asad. Kuda juga ada jenis yang lain, ada jenis yang lain. Nah, yang di bawah ini ya, yang tidak saya tuliskan satu-satunya ini adalah isim alam jinsi. Makanya dia fil makna itu seperti nakiroh. Ya, Usamah, nah itu seperti nakiroh. Tetapi dia ma'rifah ya, karena kita sedang membahas isim-isim yang ma'rifah. Cuma fil makna kan nakiroh tadi dikatakan seperti nakiroh, karena belum ada khusus yang ditunjuk. Cuma dia
bukan jenis yang lain gitu, jenis itu. Baik, paham nggak? Isim alam berdasarkan saksi dan jinsi. Paham ya? Kita beralih kalau paham. Mudah-mudahan paham ya. Wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Falismu kama mathalna ka Zaidin, Usamah, wal kunyatu ma sudirat bi abin au ummin ka Abi Bakrin wa Ummi Kulthum wa Kalthum wa Abil Harthi lil Asad wa Ummi Aryat lil Aqrab wal laqabu ma ash'ara bi rif'atin musammahu ka Zainil Abidin au bi du'atihi ka Battah wa anfin naqah wa idza ijtama al-ism wal laqabu wajaba ta'khirul laqabu fil afsah. Contohnya nanti ya. Nih, yang kedua, isim alam juga dibagi atas apa? Atas kunyah dan laqab. Apa itu kunyah? Definisinya adalah mausudirat bi abin au umin, sesuatu yang disandarkan dengan bapak atau ibu. Abu, umu. Itu. Contohnya Abu Bakrin. Nah, ini namanya kunyah. Ya. Ummu Kulthum, Kalthum, Abul Harth, Ummu Aryat. Pokoknya yang ada abu dan umunya itu namanya kunyah. Abu janda kunyah bukan. Kunyah juga, pokoknya yang abu-abunya itu, yang ada abu-abunya. Nah, lalu apa laqab? Laqab itu ma'asy'aru bi rif'atin musammahu aw bi dha'atihi. Sesuatu yang dikenal ya, yang masyhur, yang terkenal dengan rif'ah, dengan ketinggian musammahu, ketinggian yang dinamainya, kemuliaan yang dinamainya. Au bi dha'atihi, atau sebaliknya ya, yang dikenal karena apa? Dzam ya, celaannya. Nah, sebaliknya lah pokoknya. Contoh Zainul Abidin. Nah, ini tentu adalah laqab untuk seseorang yang memiliki budi pekerti yang luhur sehingga disebut Zainul Abidin. Adapun Battah itu bebek. Anfun naqah, hidung onta. Nah, ini kira-kira laqab untuk memuliakan atau menghinakan, atau laqab untuk yang tinggi atau yang rendah. Nah, yang jelas laqab ini adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang karena kemuliaannya atau sebaliknya. Paham gak laqab? Paham ya? Kemudian ada dhawabit, ada ketentuan dalam hal dhawabitul ismi min haitsu laqabin wa kunyatin. Ketentuan isim dari segi laqab dan kunyah. 1. Idza ijtama'al ismu wa laqabu. Kalau bergabung antara isim dan laqab. Isim seperti Zaid, laqab seperti Zainul Abidin. Nah, ini bergabung. Apa yang harus kita lakukan? Wajib ta'khirul laqabi fil afsah. Maka wajib diakhirkan itu laqab ya. Laqabnya harus datang belakangan. Fil afsah, dalam pandangan yang paling benar. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi, dan laqab tersebut menjadi tabi bagi isim tersebut ya. Dalam hal i'rab. Nahwu, contohnya ja'a Zaidun. Zaidun ini isim kan? Nah, ja'a Zaidun Zainul Abidin. Zainul Abidin ini laqab. Ini bertemu atau bergabung antara isim dengan laqab. Maka kaidahnya akhirkan laqab sehingga ja'a Zaidun Zainul Abidin, dan laqab ini menjadi tabi bagi Zaid. Tidak boleh ja'a Zainul Abidin Zaid. Nah, begitu kebalik namanya. Yang kedua, tajibu idhofatul ismi ila laqabi idza kana mufradaini. Nah, ja'a Sa'idu Kurzin. Nah, kalau laqab dan isimnya cuma satu kata, mufrad ya, mufrad dalam artian satu kata, bukan dalam artian isim mufrad, maka si laqab tersebut hukumnya menjadi mudhofun ilaih ya, sehingga si isimnya dimudhofkan kepada laqab tersebut. Nah, bukan tabi sebagaimana yang pertama. Kalau yang pertama karena dua kan, Zain dengan Al-Abidin. Ini bukan mufrad namanya. Nah, kalau ini mufrad, Kurz, maka dia dimudhofkan. Contohnya ja'a Sa'idu Kurzin. Kurzin ini laqab. Kemudian yang ketiga, kaidahnya adalah, ketentuannya adalah la yajuzu tartibul kunyati wal laqabi. Nah, tidak boleh beriringan antara kunyah dan laqab di dalam isim tersebut. Contoh misalkan ja'a Zaidun, apa kunyahnya? Misalkan ja'a Zaidun Abu Musa misalkan. Kemudian diberikan laqab Zainul Abidin. Anda boleh itu beriringan. Satu saja sudah. Ja'a Zaidun Abu Musa, ja'a Zaidun Zainul Abidin. Nah, jadi tidak boleh
beriringan antara kunyah dan laqab di dalam nama. Paham sampai sini? Paham ya? Insyaallah paham. Berikutnya, ini yang ketiga. Wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Fal mufradu ka Zaidin wa Hindin wal murakkabu salasatu aqsam. Murakkabun idhafiyun ka Abdillah wa Abdurrahman wa Jamil kuna. Wa murakkabun mazjiyun ka Ba'labak wa Hadramaut wa Sibawih. Wa murakkabun isnadiyun ka Baraka nahruhu wa Syabaqarnaha. Nah, yang ketiga ini isim alam dibagi menjadi mufrad dan murakkab. Isim alam mufrad. Mufrad itu satu kata, murakkab itu susunan. Nah, mufrad contohnya Zaidun. Isim alam ini mufrad. Satu kata. Fatimah, satu kata. Aisyah, satu kata. Hindun, satu kata. Dan seterusnya. Murakkab ini dibagi tiga. Satu murakkab idhafiyun idhafi. Yang kedua mazji. Yang ketiga isnadi. Idhafi yang pertama. Contohnya apa? Abdullah. Ada nggak nama orang Abdullah? Ada. Itu namanya murakkab idhafi. Abdu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Abdurrahman. Nah, dan seterusnya. Banyak abad yang lain kan. Abdu apa? Abdul Razak, Abdu dan seterusnya lah banyak. Kemudian mazji. Apa itu mazji? Secara bahasa mazji itu adalah menggabungkan. Nah, tapi maksudnya di sini murakkab mazji itu adalah gabungan dua kata ya, yang membentuk satu kata sehingga arti perkata itu sudah keluar. Maksudnya sudah tidak diterjemahkan perkata lagi. Contoh, Ba'labak. Ini nama daerah di Syam, Ba'labak itu. Nah, ini tersusun dari dua kata, Ba'la dengan Bak. Nah, Ba'la punya arti, Bak juga punya arti. Nah, ini sudah membentuk satu kata, Ba'labak, sehingga tidak lagi diterjemahkan satu persatu, tetapi sudah menjadi nama bagi daerah. Hadramaut, hadro dan maut. Ya, hadro datang, maut mati, bukan datang mati, tapi ini sudah menjadi nama daerah. Di mana? Di Yaman ya, kalau Hadramaut. Nah, ini namanya tarkib mazji. Siba dengan waihin. Nah, ini juga sama tarkib mazji, tapi sudah menjadi dua kata, tapi sudah menjadi tarkib mazji, sehingga tidak lagi diterjemahkan perkataan. Sibawih ini jadi nama orang. Sibaweh, terkenal ya, Sibaweh ahli nahwu. Nah, itu murakkab mazji namanya. Kemudian yang terakhir murakkab isnadi. Ya, terkib isnadi. Apa itu isnadi? Dulu pernah kita bahas tentang musnad dan musnad ilaih. Ya, terkib isnadi itu susunannya musnad dan musnad ilaih. Apa itu musnad? Musnad itu adalah hukum. Musnad ilaih itu yang diberikan hukum. Nah, itu gampangnya begitu. Sehingga susunannya ada mubtada khobar, ada fi'il dan fa'il. Contoh misalkan baraka nahruhu. Nah, baraka ini fi'il madi. Nahru ini fa'il. Nah, mana musnadnya? Musnadnya yang menjadi hukum. Mana? Baraka. Nah, ini hukum. Baraka ini apa? Bersinar kali ya, bersinar. Nahruhu, sungainya. Sungainya bersinar. Nah, baraka ini menjadi musnad. Nah, tetapi ini sudah dijadikan nama. Ini menjadi sebuah nama, baraka nahruhu. Atau misalkan ada nama orang namanya Qoma Zaidun. Ada nggak nama orang namanya Qoma? Qoma Zaidun. Nah, kalau ada orang ya atau sesuatu yang dinamai Qoma Zaidun, nah itu nama isim alam murakkab isnadi. Karena Qoma itu musnad, Zaidun itu musnad ilaih. Syaba, ini kurang ro ya. Syaba qarnaha ya. Syaba qarnaha ini juga sama tarkibnya tarkib isnadi. Nah, ini pembagian yang terakhir ya, isim alam dibagi menjadi mufrad dan murakkab. Nah, silakan kalau ada teman-teman yang belum paham, tanyakan, nanti akan saya jawab ya di kolom komentar. Kalau ada yang keliru silakan diberikan koreksi. Kalau ada yang ketinggalan silakan diingatkan. Dan kalau ada yang belum paham, ada yang butuh penjelasan lagi, silakan juga tanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.